jadi tadi itu ada kasus iPhone X baterainya 0% ya. Udah servis tempat lain masih nggak bisa. Dan udah kita cek juga sebelum dieksekusi, kita cek ya di soket baterainya. Pertama kita ganti baterai dulu jelas, karena baterainya itu 0% atau 1% doang. Tapi ampere casnya itu masuk normal 1,6, 1,3 ampere casnya. Cuman yang jadi permasalahan baterainya itu kebacanya itu 0% alias datanya nggak kebaca ya. Nah setelah dicek ternyata bekas servis guys teman-teman. Tapi kalau dicek ininya itu MOSFET-nya ini kalau dilihat di diagram, nah dia ini di jumper. Sebenarnya nggak masalah FET ini di jumper, karena dia cuma buat ngilangin gate-nya aja. Jadi dia ngejumpernya itu dari source ke drain, dari sumber ke keluaran, itu nggak masalah. Dari pin 2 ke pin sini. Nah ini contoh jumperannya ya, kita kasih lihat dulu. Oke. Nah ini dia jumperannya ya. Ini kan harusnya MOSFET 3 kaki kan, 3 kaki, 3 kaki ya. Kalau digambar 3 kaki nih, ini 3 kaki, MOSFET 3 kaki. Dia tuh fungsinya sebagai gerbang atau switch ya. Nah, ini diagramnya kayak gini. Jadi dia itu ngejumper dari short ke drain. Mungkin sebelumnya itu kenapa dia jumper? Mungkin karena si gate-nya ini bermasalah. Jadi ke soket sininya, I2C ke soket baterai sininya nggak ngeluarin tegangan sebesar 1,8 volt. Makanya dia jumper. Oke. Nah setelah di jumper, barulah dibawa ke tempat profesor handphone, dicek. Ternyata handphonenya ex service ya, udah kondisi kayak gini. Dicek lah, kami cek lanjut ke pengecekan soket baterainya. Oh, soket baterainya sini, yang di sini. Nah ini soket baterai ini SDA SCL ya. Kalau ini positifnya, ini negatif, ini groundnya. SDA SCL ini ketika dicolok cas wajib keluar tegangan 1,8 volt. Nah, kondisi tadi saat sebelum diservis di tempat profesor handphone, tegangan ini normal semua. Ini keluar 3,9, SDA SCL-nya keluar 1,8 volt. Tapi kenapa? Kok bisa? Baterainya tetap tetap kebacanya 0% walaupun udah diganti berkali-kali baterainya. Oke. Nah, kita bedah kasusnya. Oke. Kalau dilihat secara diagram di sini, tadi itu permasalahannya di jalur sini ya. Nah, I2C 0 SMC SCL permasalahannya itu di sini. Di sini permasalahannya. Padahal ketika dicek di sini 1,8 masuk. Kenapa kok jadi jauh-jauh ke sini? Karena kalau kita tracking ke diagram, nah ini dia masuk ke dioda Zener dan ke pin 3. Pin 3 itu alias drainnya, sumber keluarannya. Sedangkan sumbernya itu dari pin nomor 2. Nah ini pin nomor 2. Pin nomor 2. Oke. Balik lagi ke diagram I2C, SMC, BI, DC, SDA. Nah, masuk ke resistor R332202. Nah, resistor yang di sini. Nah, dia masuk ke resistor. Resistor ini nyambungnya kemana larinya? Larinya ke IC Tigris, teman-teman. Larinya ke IC Tigris. Padahal di sini dicek ya. Di sini dicek tegangannya itu normal, nggak ada masalah sama sekali. I2C itu nggak hanya berfokus pada tegangan, tapi pada jalur data juga. Nah di sini langsung coba eksekusi ke bagian IC Tigris. Karena apa? Karena kalau kita tracking di diagram itu outputnya dari IC Tigris, input outputnya dari IC Tigris. Dari IC Tigris masuklah ke CPU.
ini ya, dari IC Tigris resistor ke CPU ke resistor lagi. Setelah diganti IC Tigris, hasilnya tetap sama, 1,8 keluar, 3,7 volt keluar. Dicas pakai USB ampere pun normal ampernya, 1,6 1,3 ampere. Tapi karena ini jalur I2C, kita nggak bisa berfokus pada tegangannya aja, kita perlu cek lagi, ketambah lagi ini resistor, ya kan. Resistor itu ada nilainya beda-beda. Contoh resistor yang ini, kalau dilihat di diagram dia nilainya 43,2 ohm ya. Satu lagi resistor yang ini, kalau dicek di diagram dia nilainya 2,2 kilo ohm ya. Nah, jadi tadi permasalahannya itu di mana? Permasalahannya itu di resistor yang bagian sini. Sorry, sini. Sama ya, satu jalur. SDA-nya dia. STL-nya sorry. Nah, 2,2 kilo ohm. Makanya tadi kita cek satu persatu, diurut dulu. Jalur yang jalurnya. Kita tracking dulu jalurnya. Kita cek resistornya pakai metode ohm ya. Kalau di multitester di sini di bagian dioda mode kan ada yang dioda, ada yang buzzer, ada yang dioda mode, ada yang ohm. Nah, kalau untuk pengecekan resistor kita pakai metode yang ohm tadi, nilainya sesuai apa enggak. Nah, kita cekin lah satu-satu supaya enggak banyak eksekusi IC sana sini, apalagi sampai swapboard ya, itu terlalu ringkih. Kalau swapboard itu ya terlalu ribet. Kita perlu teliti di pengukuran dan analisa. Oke. Nah, jadi tadi cara saya analisanya, saya cek satu-satu dulu karena ini banyak terhubung ke resistor. Pertama resistor sini nih. Ini dicek R32201 ini normal. Keluarlah nilai 33 ohm. Lanjut ke resistor yang terhubung selanjutnya. Di sini. Sep. Nah, di sini itu ternyata resistor keluaran nilai resistornya itu bukan 2,2 kilo ohm, tapi dia drop malah jadi ratusan ohm, nggak nyampe 1 kilo ohm. Jelas di sini bermasalah karena yang dibutuhkannya itu 2,2 kilo ohm. Makanya kenapa 1,8 yang tetap keluar tapi datanya nggak terbaca karena komunikasi I2C-nya itu nggak bagus gitu. Nah, jadi cara pengecekannya itu kayak gini untuk resistor ya, resistor ohm. Mungkin beberapa kawan udah ada yang tahu, ada yang belum. Kalau yang belum tahu boleh disimak ya. Nah, untuk pengukuran resistor, yang deketin. Nah, untuk pengukuran nilai resistor, karena resistor itu satuannya ohm, ohm, kita harus masuk ke mode ohm dulu. Di dioda kan ada pilihannya, ada buzzer, ada dioda, ada ohm. Ya, dia simbolnya tuh kayak simbol Zeus ya. Nah, kayak simbol Zeus dia ya. Jauhin lagi, fokusin kameranya. Nah, cara pengecekannya itu kayak gini resistornya. Jadi kita ukur di bagian resistor. Contoh kita mau ukur resistor yang ini ya, resistor yang ini. Nah, ini lah yang dekat-dekat mana ya, yang ini deh. Contoh R3351. Di sini kelihatan, di sini 0 nilainya ya, 0. Yang ini ya R3351 di soket samping baterai ini berarti ya. Nah, ini kita bersihin dulu lemnya. Nah, ini ya yang nomor kedua. Nah, ini cara mengukurnya, lihatin ke kamera deh. Cara mengukurnya itu
kita harus ngukur langsung di bagian pin resistornya kiri kanannya, keluar nggak ada sesuai. Nah, kasih lihat nih gue tester sini nih, ini gue tester. Nah di sini dia keluar nilai 1 ohm. 1 ohm itu kecil banget, di sini masih toleran ya, 0,9 0,8 ini normal. Terkecuali ketika dia diukur ternyata resistansinya itu yang muncul malah kayak gini, 340 100 apalagi sampai 1 kilo ohm gitu. Masuk ke papan tulis. Nah jadi sekarang kita pembahasan masalah resistor ya. Resistor komponen dasar ini. Resistor satuannya itu ohm, ohm, simbolnya kayak gini, kayak gun war. Kalau di diagram bentuknya kayak gini, set 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 gini. Ini resistor, ini resistor. Nah resistor itu jadi ada beberapa macam, ada banyak. Contoh satu, ada resistor yang bisa dibuat sebagai resistor pull up, resistor pull up atau pull down, pull up atau pull down. Yang kedua, resistor ini, nah jadi resistor itu juga bisa sebagai pembatas arus ya. Contoh biasanya itu paling sering itu dipasang di komponen sekitaran IC, jalur display, jalur LED ya, LED paling sering tuh di IC, di jalur LED, dan masih banyak lainnya lagi. Dia sebagai intinya sebagai pembatas arus. Contoh misalkan resistor nilainya 100 ohm, 100 ohm, nah, kelihatan lagi. Contoh nilai resistor misalkan nilainya 1 kilo ohm. Nah, itu di sini buat ngebatasin arus supaya arus yang masuk ke jalur IC atau PLED ini nggak over, nggak berlebihan ya, kayak gitu. Nah yang nomor 3 itu resistor. Resistor ini resistor bisa difungsikan sebagai voltage divider. Voltage divider atau pembagi tegangan. Pembagi tegangan. Resistor ini atau resistor divider ini sebagai pembagi tegangan atau buat mengurangi tegangan. Misalnya contoh ya, tegangan 5 volt, resistor inputnya 5 volt, input R divider ini, R divider 5 volt ya. Nah dia ini akan ngebagi tegangan, nge-bridge, dibagi tegangannya itu. Contoh ngebagi menjadi 1,8 volt atau 3 volt begitu. Ke pembahasan masalah mesin iPhone X tadi yang tegangan I2C nya normal 1,8 tapi dia baterainya tuh tetap kebaca 0%, walaupun disitunya tegangannya normal ya, tegangan baterai normal, arus casnya normal, segala macamnya normal. Tapi kenapa bisa disitunya itu kebacanya 0%?
setelah ditelusuri dan setelah dianalisa, ternyata ada masalah pada bagian jalur I2C-nya, resistor I2C, walaupun tegangannya itu normal. Nah, jadi pada jalur I2C itu jangan cuma berfokus pada tegangan. Contoh misalkan penghapus mana ya? Itulah tusuk. Jangan berfokus pada tegangan. Jangan berfokus pada tegangan. Contoh resistor tadi. Contoh ya, ini contoh. Resistor jalur SMC SDA. Ini jalur baterai tadi ya. Dia tegangan itu sebesar 1,8 volt. Oke, tegangannya keluar. Tegangannya keluar. Tapi belum tentu di sini dia itu bakal normal. Karena apa? Nah, jadi belum tentu walaupun dia keluar tegangan 1,8 volt ini bisa disebut normal. Karena ini jalur I2C atau simpelnya jalur komunikasi. Komunikasi. Ya. Jadi walaupun pesan simpelnya gini, walaupun kita yang pesan yang kita sampaikan ke dia sesuai, tapi nggak nyampe, alias delay, kayak gitu. Simpelnya kayak gitu, sederhananya ya. Sederhananya kayak gitu. Walaupun pesannya udah nyampe, tapi pending, jamret. Kalau di WA itu pesannya nyampe tapi jamret, kayak gitu. Oke, sederhananya harusnya. Nah, kenapa tadi resistornya yang harusnya nilainya 2,2 kilo ohm, tapi ketika diukur dia malah di bawahnya. Tadi kalau nggak salah itu ratusan ya, kalau nggak salah itu nggak nyampe 1 kilo, anggaplah 100 ohm tadi tuh waktu kita ukur. Nah, di sini tegangan tetap ada, itu 1,8, karena dia nggak putus jalurnya. Cuman yang bermasalah itu di bagian arus, bukan di bagian tegangan, di bagian arus, kayak gitu. Oke, contoh lagi nomor 3, resistor tegangan 1,8 volt ini membutuhkan arus sebesar 0,9 miliampere. Nah, berarti rumusnya kalau dihitung secara rumus, nanti agak sedikit panjang ya. Kita jelasin secara singkat aja. Kalau dihitung secara rumus, ini berarti resistor yang dibutuhkan itu hanya nilai 2,2 kilo ohm. Ini arus yang dibutuhkan. Kalau arus yang dibutuhkan 0,9 miliampere dari 1,8, berarti kita butuh resistor sebesar 2,2 kilo ohm. Apabila tegangan 1,8 voltnya ini apabila resistor 1,8 voltnya ini bagian SDA-nya ini yang dibutuhkannya itu ternyata tetap sama nilai 0,9 miliampere. Tapi resistor yang kita pasang itu contoh 100 ohm. Nah, otomatis arus yang keluarnya itu kalau resistornya 100 ohm tegangan 1,8, yang keluar nggak akan 0,9 miliampere yang tadi. Justru yang keluar, kalau misalkan yang dipasang dengan 100 ohm, yang keluar itu bakalan nilainya adalah sekitar 18, jadinya sekitar 18 miliampere. Kalau yang dipasang nilainya resistornya ini 100 ohm, arus yang keluarnya itu bakal 18 miliampere. Jelas ini terlalu besar,
karena yang dibutuhkan cuma 0,9 mA atau di bawah 1 mA. Ini akan mengganggu ke komunikasinya, ke komunikasi I2C begitu. Ini untuk penjelasan sederhana resistor. Untuk pembahasan yang tadi, kenapa iPhone X tadi bermasalah walaupun tegangannya udah keluar kayak gitu. Jadi kita perlu tracking jalur, pentingnya analisa, pentingnya pengecekan satu persatu, entah itu mulai dari jalur resistor, kapasitor, IC, ya kan, rails itu maksudnya jalur yang terhubung satu sama lain. Ini kita perlu cek satu persatu, nggak bisa kita langsung karena pertemuan lamanya keluar, bisa aja nih CPU nya bermasalah, CPU nggak akan selesai. Karena CPU sama aja, udah deh yang cek simpel aja, swap atau ganti papan. Ganti papan ini emang bisa menyelesaikan masalah cepat, tapi minusnya kalian nggak akan bisa analisa. Kalian cuma bisa mengandalkan ketika ada kerusakan laptop, nggak bisa ngecas, udah ganti IC cas, IC tigris segala macam, oke deh, swap selesai, begitu terus. Jadi kalian nggak akan bisa analisa. Terima kasih, mati lampu.